Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferdiansa Ramadana, analis pemadam kebakaran. Kembali lagi pada channel podcast Porsi Pojok Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang APAR, alat pemadam api ringan. Sebelumnya kita sudah membahas bersama Bapak Danru Halili tentang tupoksi pemadam kebakaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alat proteksi kebakaran, yaitu salah satunya alat pemadam api ringan atau biasa kita menyebutnya APAR. Nah, Pak Halili, APAR. untuk APAR sendiri itu fungsinya apa aja? Jadi begini Mas Ferdi, kalau untuk fungsi APAR itu sih banyak ya. Jadi APAR juga terbagi dalam beberapa jenis. Jadi ada jenis trichromatic powder, terus dan juga ada CO2, halon, dan ada foam ya. Jadi biasa yang sering digunakan itu di kalangan masyarakat umum seperti di perusahaan yang kita sering temui itu yaitu jenis powder dengan CO2 ya. Nah, CO2. Jadi kalau untuk APAR jenis powder itu memang untuk klasifikasi kebakarannya itu berbeda-beda ya. Jadi untuk kelas kebakaran A, B, C, D, E sampai ya. Jadi yang sering kita temui juga kadang jenis kebakaran itu adalah jenis kebakaran dalam kategori 3 klasifikasi itu. Yang pertama jenis kebakaran kelas A yaitu untuk pemadaman benda padat ya, seperti buku ya, kertas ya, kertas termasuk dengan logam ya, bukan logam. Jadi untuk yang kedua yaitu jenis kebakaran kelas B itu fungsinya untuk benda cair ya, benda cair yang mana benda cair ini termasuk seperti minyak, bahan bakar ya, gitu. Jadi untuk kelas C itu elektrikal ya. Untuk elektrikal itu jika terjadi konsleting listrik memang bisa ya kita pakai APAR jenis powder juga. Nah, tapi lebih efektif pakainya itu yang CO2 ya, CO2 ya. Jadi CO2 itu ketika dipakai untuk tahap pemadaman itu tuh dia tidak akan ada efeknya. Ya, tidak ada efeknya karena memang itu hanya yang keluar seperti gas ya, gas. Kalau dipakainya untuk jenis powder itu jenis kebakaran itu akan berdampak kemana-mana efeknya karena memang jenisnya powder. Jadi kalau misalkan kita dalam tahap penggunaan APAR ini, jadi kita pertama itu harus mengetahui dulu ya klasifikasi dari kebakaran itu, jenis kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, atau kelas E. Nah, jadi baru kita bisa menggunakan APAR itu. APAR ini dapat digunakan untuk jenis kelas kebakaran apa. Betul. Nah, untuk APAR sendiri, Pak Halili, itu ada berapa jenis? Kalau untuk jenisnya sih mungkin bervariasi ya Pak Ferdi ya, bervariasi. Jadi ada jenis powder, terus CO2, kombusa, dan halon gitu. Nah, ya sementara itu saja. Nah, jadi untuk jenis-jenis APAR itu yang tadi saya sebutkan. Nah, kebanyakan sekarang yang dipakai itu di kalangan masyarakat taunya tabung APAR atau tabung pemadam yang bisa dibilang Yamato katanya kan. Nah, jadi itu Pak Ferdi yang sering kita temui itu di kalangan masyarakat seperti di waralaba, entah itu di kedinasan yang sering dipakai itu kan jenisnya jenis powder dengan CO2. Oh, jadi yang memang paling sering digunakan itu jenis powder dan CO2 ya. Betul. Nah, kalau untuk misalkan di dalam ruangan perkantoran, Pak. Nah, di situ kan banyak perlengkapan elektronik ya. Nah, itu saya sering dapat pertanyaan
untuk ruangan seperti itu yang banyak perlengkapan elektronik, banyak dokumen-dokumen, administrasi lah. Nah, itu paling cocok itu menggunakan apar jenis apa Pak Lili? Baik. Jadi kalau untuk pemadaman tahap awal sebetulnya lebih efektif kita lebih baik menggunakan jenis apar CO2. CO2. CO2 ya. Ya, apalagi kalau untuk jenis yang terbakarnya itu elektrikal seperti komputer, alat-alat apa namanya elektronik, itu lebih efektif, lebih baik menggunakan apar CO2 terlebih dahulu. Oh, CO2 itu. ya. Jadi supaya tidak ada efeknya Pak Ferdi. Kalau menggunakan CO2, kalaupun misalkan kebakaran tersebut sudah tidak bisa dikendalikan lagi, ya boleh kita pakai apar jenis powder. Ya, kalaupun misalkan jenis powder sudah tidak bisa dikendalikan, segera hubungi tim pemadam kebakaran. Oke, siap. Nah, kalau untuk apar sendiri itu kan yang saya ketahui kan ada beberapa ini ya Pak Lili ya. Ada yang jenis cartridge ya kan? Betul. Ada yang jenis pressure. Nah, di sini ada apar nih Pak Lili, boleh ditunjukkan Pak Lili. Nah, ini. Kalau ini jenis apa nih Pak Lili? Kalau ini jenisnya jenis powder ya. Nah, ini jenis powder, trisemisal powder ya Pak Ferdi. Nah, ini menggunakan pressure ya, menggunakan pressure. Nah, ini. Jadi ada dua jenis nih Pak Ferdi. Ini aparnya saya contohkan. Nah, ini. Nah, ini ada dua jenis Pak Ferdi, namun kegunaannya sama dan dalamannya pun juga sama. Cuma beda bentuk saja ya, beda bentuk dan juga cara pemakaian. Jadi kalau ini dia menggunakan pressure dengan bertekanan ya, bertekanan ini. Di sini kita ada ketahuan ya. Untuk di angka 10 sampai 15 bar ya. 15 bar itu tekanan ke apar 3,5 atau 3,5 kg itu sudah bagus ya. Jarak semprot juga 1 sampai 5 meter. Ini bisa dipakai. Nah, ini apar ini Pak Ferdi kalau jenis powder ini apa namanya? Beda ya, beda tabung, hanya beda tabungnya Pak Ferdi. Bedanya kalau ini menggunakan cartridge ya, menggunakan cartridge. Perbedaannya di apa nih cartridge sama pressure nih apa? Jadi begini, perbedaan cartridge dengan pressure, kalau ini ketika penyemprotan ini kita bisa jeda ya. Kita bisa jeda. Bisa jeda kalau misalkan kita tuasnya sudah ditekan, lalu kemudian kita angkat, dia akan berhenti sendiri ya, berhenti sendiri. Oh, bisa kita kendalikan bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan dengan catatan melihat dari jarum pressure. Kalau misalkan jarum pressure ini belum turun di angka 0 bar, kita bisa kendalikan dengan cara menekan tuasnya. Nah, beda dengan ini Faber. Nah, ya. Ya Pak Ferdi, kalau ini menggunakan cartridge. Cartridge itu kalau misalkan dia sudah ditekan tuasnya, dia akan menyemprot dengan sendirinya tanpa harus ditekan tuasnya ya. Dia akan langsung menyemprot. Kalau misalkan memang semprotan itu pengen lebih tinggi lagi, boleh ditekan dengan kencang ya tuasnya. Itu. Caranya seperti ini Pak Ferdi. Kebanyakan kalau untuk jenis Yamato, kalau untuk jenis Yamato ini tata cara penggunaannya bisa dibalik dengan seperti ini. Ya. Oh, bisa dibalik seperti ini. Nah, itu. Jadi kebanyakan jarang keluar karena memang cartridge ini adanya di bagian atas. Kalau misalkan dia dibalikan seperti ini, jenis serbuk yang di atas ini dia akan turun ya. Jenis powder ini akan turun, dia akan terkuras semua ya, arahkan ke yang terbakar. Kalau cartridge gini ya, jenisnya Yamato nih ya. Nah, kalau untuk yang pressure dan cartridge nih Pak Lili, kelebihan dan kekurangannya apa nih di antara kedua ini nih? Kalau untuk kekurangan dan kelebihan sih lebih efektif ya, efektif menggunakan pressure Pak Ferdi ya. Lebih menggunakan pressure. Karena memang kalau untuk yang menggunakan pressure ini kita bisa lihat
tekanannya itu ya, Mm-mm. tekanan Mm-mm. tekanan nitrogennya itu bisa kita lihat kalau misalkan masih kalau misalkan sudah di angka 0 bar itu dia tidak bisa digunakan Oh. ya. Walaupun misalkan foldernya ini Mm-mm. masih ada di dalamnya, kalau misalkan pressure-nya sudah tidak ada, tetap si folder itu tidak akan keluar. Nah, Oke. kalau untuk jenis cartridge, Mm-mm. kalau misalkan si cartridge itu sudah bocor Mm-mm. ataupun sudah bolong, tekan dengan tuasnya, dia itu akan apa ya? Akan nyemprot dengan sendirinya. Jadi sebetulnya dua-duanya juga lebih efektif sih Pak Ferdi. Oh. Tidak ada kelebihannya ya. Cuma cara penggunaannya saja. Nah, beda ya. Nah, beda cara penggunaannya. Kalaupun misalkan sebagus apapun apar tersebut, ya kapasitas berapapun, kalau misalkan tata cara penggunaannya tidak sesuai dengan SOP, itu tidak akan bisa. Ya, Oke. gitu. Nah, terus Pak Lili, kan kalau misalkan yang jenis CO powder gitu ya. Oh. Nah, itu yang sering banyak dipertanyakan ya, Pak Lili. Itu ada masa kadaluarsanya. Baik. Nah, kalaupun misalkan ada masa kadaluarsanya, biasanya itu berapa bulan sekali atau berapa per semester atau berapa tahun sekali harus mengisi ulang atau memeriksa si tabung apar ini, apakah dia masih bisa berfungsi dengan baik, apakah serbuknya masih bisa digunakan atau tidaknya. Boleh dijelaskan Pak Lili? Baik. Kalau untuk jenis jenis apar itu tergantung masa kadaluarsanya Pak Per. Nah, yang sering kita temui sih memang kalau untuk apar jenis powder itu memiliki masa berlaku 1 tahun ya, 1 tahun. Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 ya. Oh, iya. Ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1980 ya. Itu. Jadi di situ di pasal 18 ayat 1A kalau nggak salah ya Pak Ferdi. Setiap apar dengan bahan isi jenis powder itu wajib dipakai atau tidak itu harus wajib diisi ulang. Diisi ulang. Ya. Oh, itu udah ada peraturannya memang ada, ya, Pak Lili, ada ya? Pak Ferdi. Itu di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4. Ya, bisa di searching di Google juga. Oke, siap. Nah, terakhir nih Pak Lili ya, terakhir singkat aja. Teman-teman di sini kan dulu Kota Serang nih tahu lah maksudnya apa. Nah, mereka juga kalau misalkan ke mall ya, ke rumah sakit atau di gedung kantornya dulu Kota Serang nih ada apa sih ya, biasanya kan ada apa. Cuman kan memang terkadang mereka bingung ya cara memakainya seperti apa gitu. Nah, boleh dijelaskan secara singkat aja Pak Lili, dipraktekkan coba nih. Seperti apa cara penggunaan untuk penyemprotan apar ini? Baik. Jadi untuk tata cara penggunaan apar nih ya Pak Ferdi, tata cara penggunaan apar biasanya khawatir nanti dulur-dulur nih ngelihat di sebuah lokasi terjadi kebakaran ya. Itu kuncinya satu, nggak usah panik ya. Contoh lah, misalkan kebakaran di suatu mall ya, di suatu mall ada titik api, nggak usah panik. Soalnya ada kebakaran ya. Kalaupun misalkan memang ada ngelihat ada titik apar ya, nggak apa-apa. Nggak harus petugas security ataupun petugas manajemen yang berada di lokasi tersebut bisa menggunakan apar. Masyarakat umum pun juga bisa kalau itu tahu tata cara penggunaannya. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kalau untuk tata cara penggunaannya, jadi kita cek terlebih dahulu Pak Per ya. Biasanya kan kalau misalkan apar seperti ini ditempel di tembok ya. Di tembok itu, dengan ketinggian minimal itu 1 meter 1,30 lah, 1,30 meter. 1,3 ya. 1,3. Jadi tata cara penggunaannya terlebih dahulu ya, kita buka selangnya ya, lalu kemudian jarak antara badan dengan apar itu 1,5 jengkal seperti ini Pak ya. Segini ya. Nah ya, dengan cara kita pegang lehernya seperti ini ya. Kita pegang lehernya seperti ini. Nah, lalu kemudian di sini ada segel
ya, ada segelnya, ya. Kenapa disegel? Ya, karena segel ini supaya tidak ada yang bisa buat main-main, Pak Per. Karena memang APAR ini hanya digunakan dalam keadaan emergensi, ya, dalam keadaan darurat, ya, gitu. Lalu kemudian kalau misalkan sudah terpegang seperti ini lehernya, kita buka seperti ini. Nggak usah kalau misalkan ditarik seperti ini kuat, kita tinggal putar aja, putar, nanti juga dia akan copot. Saya contohkan ya. Tinggal putar gini aja. Nah, dia akan putus. Udah, tinggal tarik, lepas, lalu kemudian fan-nya ini dibuka, Pak Ferdi. Kalaupun misalkan fan-nya ini belum dibuka, mau sekuat apapun, kita nekan, segelnya sudah tercopot, dia nggak bakalan keluar. Gitu. Dengan cara fan-nya dicabut, kuncinya, lalu kemudian angkat. Pegang ujung nozzle-nya, arahkan ke yang terbakar, ya. Boleh posisi dengan boleh di depan seperti ini dengan posisi kuda-kuda, ya. Posisi kuda-kuda, lalu kemudian dicoba terlebih dahulu. Ya. Kenapa saya nggak praktekkan di sini, Pak Ferdi, ya? Karena memang kalau misalkan saya tekan tuasnya ini, seisi ruangan ini bakalan penuh dengan folder. Kecuali kalau CO ya. Ya, kalau untuk CO bisa. Kalau untuk CO bisa, karena memang tidak ada efeknya. Kalau untuk jenis ini, satu tabung seperti ini dengan ruangan seperti ini bisa ketutup semua. Ya. Jadi bisa posisi berada di depan dengan posisi kuda-kuda, di samping juga bisa. Nah, jadi masyarakat itu kalau misalkan kebanyakan menggunakan APAR, diangkat, ditarik, langsung disemprot dengan posisi seperti ini, itu salah, Pak Ferdi. Kenapa salah? Khawatir nanti di sini ada kerusakan ataupun korosi, ya, korosi. Ketika situasi tekan seperti ini, dia akan menonjol ke atas, lalu kemudian ini bisa copot, tek, kena kepala, hancur. Ya, usahakan minimal bagian samping bisa, ya, bagian depan juga bisa, seperti ini, semprot, ya. Gitu. Nah, untuk penyemprotan nih Pak Lili, terkadang kan kalau yang awam itu kan mereka tidak terlalu paham nih, jadi mereka kadang suka nyemprot itu langsung ke titik apinya. Betul. Nah, itu benar apa tidak Pak Lili, atau seperti apa penggunaannya? Baik. Jadi untuk tata cara penggunaan ini, ya, kita dilihat dulu Pak Ferdi, titik apinya tuh berada di mana, ya. Nah, kalau untuk cara penyemprotan itu lebih baik karena memang api itu kebanyakan penguapan itu ada di atas, ya. Penguapan itu di atas. Nah, kalau misalkan kita disemprot di titik apinya, udah pasti api itu akan menjalar lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, upayakan kalau untuk masalah penyemprotan, ketika api itu berada di bawah, kita tutup di atas. Nah, nanti si serbuk kimia ini dia akan menutupi di bagian api yang berada di bawah tersebut. Berarti sistemnya di swipe ya, gini ya, gitu. Jadi jangan disemprot gini ya, Pak Lili, gini ya. Gitu. Betul. Oke. Siap. Kasih Pak Lili. Oke. Jadi saya ngambil kesimpulan ya dulu bagi sekarang. Untuk penggunaan APAR ini, jadi memang kita harus mengetahui terlebih dahulu. Tadi yang dibilang sama Bapak Lili, klasifikasi kebakarannya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sebuah kebakaran dan itu misalkan terlihat kebakaran diakibatkan oleh minyak, nah itu teman-teman bisa tahu pemadamannya menggunakan APAR jenis apa. Nah, misalkan kalau minyak itu bisa pakai jenis foam ya Pak Lili. Bisa. Nah, itu biasanya di sini ya teman-teman, di dulu Serang, di APAR itu memang tercantum informasi. Nah, di sini ada jenisnya. Nah, biasanya ada jenisnya. Nah, jenisnya apa? Di sini kan ada powder ya. Nah, ini penggunaannya untuk klasifikasi kebakaran apa aja. Nah, di sini tercantum. Jadi teman-teman bisa dilihat. Di sini bisa pakai A, B, C, E. Nah, jadi memang kalau jenis powder itu bisa digunakan untuk diakibatkan benda padat, bisa diakibatkan oleh benda cair, bisa elektrik,
dan facial protection kelas E ya. Nah, di sini pun tercantum beratnya. Nah, ini berat bersihnya, ini jenis APAR dengan berat 3,5 kilo. 3,5 kilo ya, Ya. 3,5 kilo. Nah, di sini ada ya 3,5 kilo. Nah, tadi juga udah dijelaskan sama Pak Halili ya, bagaimana cara penggunaan APAR. Jadi kalau sebisa mungkin ketika kita menggunakan APAR, jangan pernah kita menembakkan langsung ke titik apinya. Ya, jadi kita harus swipe atau menutup. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa sistemnya seperti itu. Jadi kalau secara singkat, jadi di kita tuh ada istilah namanya teori api ya, atau segitiga api. Nah, di situ api itu diakibatkan atau dimiliki ada 3 unsur ya, yaitu ada bahan bakar, ada oksigen, ya, satu lagi ada sumber panas. Nah, jadi kita harus menghilangkan dari ketiga unsur itu. Nah, misalkan apa yang harus kita hilangkan? Sumber apinya, sumber panasnya, atau oksigennya kita nutupin dengan mengurangi kadar oksigennya, atau bahan bakarnya yang harus kita hilangkan. Nah, di situ nanti ada teknik, nanti kita akan bahas lagi secara detail, mungkin nama Bapak Halili atau dengan tim anggota yang lainnya, kita akan bahas lebih detail tentang teori api, segitiga api, semua. Jadi pembahasan kali ini kita bahas tentang APAR atau alat proteksi alat pemadam api ringan ya, alat proteksi kebakaran, alat pemadam api ringan. Nah, tadi Pak Lili juga sudah menyampaikan memang minimal dari penempatan APAR ini tadi tidak boleh lebih dari 1,5 ya, meter. Jadi 1,3, 1,25 standarnya itu bisa untuk penempatan APAR. Jadi kadang kalau kita nemu di gedung-gedung tuh kenapa APAR ini selalu digantung. Memang standarnya seperti itu. Yang penting tidak boleh melebihi tinggi 1,5 meter ya. Jadi minimal di 1,25, 1,3 bisa gitu. Nah, kemarin Pak Lili kita kan ada kata-kata ini ya, pesan ya, kata-kata atau kata-kata hari ini ya. Nah, saya pengen tahu nih kata-kata hari ini dari Pak Halili apa nih Pak Halili? Apa ya kata-kata hari ini ya? Apa Pak Halili? Jadi kalau untuk kata-kata hari ini tentang pemadam kebakaran ya Bapak. Nah, boleh. Jadi kata-kata hari ini, jadi dulur-dulur ketika terjadi kebakaran, ya ketika terjadi kebakaran kuncinya satu, yaitu nggak usah panik. Ya, nggak usah panik ya, karena memang dalam suatu kebakaran itu pasti ada rasa takutnya ya. Jadi saya sarankan ketika terjadi kebakaran lawan ya, karena ketakutan itu hanya bisa dilawan dengan keberanian ya. Kalau misalkan keberanian itu ada, pasti api itu akan padam setelah kita melawannya. Tetap semangat. Oke, terima kasih Pak Lili untuk ilmunya hari ini, untuk materinya hari ini. Semoga Pak Halili diberikan kesehatan, amin, dipanjangkan umurnya, karirnya nambah oke ya. Siap. Terima kasih atas kehadirannya ya untuk podcast hari ini. Kita salam dulu ya. Damkar Kota Serang, Jaya. Jaya, jaya, jaya.